Saudara, hari ini kita akan belajar meneruskan pelajaran godly character ya. Saudara sudah melihat video selama ini 4 video. Itu adalah permulaan daripada godly character. Dengan kata lain, kalau saudara sudah mengikuti 4 video itu, saudara sudah mengetahui bahwa kita akan belajar untuk merubah karakter kita yang tidak benar di dalam kita. Nanti ini akan jalan lagi satu langkah demi satu langkah. Tetapi yang lalu kita pelajari itu adalah supaya kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menyediakan pertolongannya buat kita. Jadi untuk kita berubah, saudara, Tuhan sudah menyediakan God's enablement atau bantuan ilahi sudah disediakan buat kita, yaitu yang disebut the grace of God. Grace of God itu adalah anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk membantu kita supaya kita bisa berubah. Jadi Tuhan tidak menyuruh kita untuk berubah sendiri, karena dengan kekuatan manusia, saudara, kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhannya supaya saudara mengikuti langkah demi langkah. Dan saya percaya saudara sudah menyediakan buku atau buat catatan. Dan saya kira saudara jangan sediakan hanya satu lembar kertas, itu akan kurang. Jadi kalau nanti pelajaran ini biarlah saudara punya satu buku catatan, karena apa yang akan saya terangkan itu dari firman, dan kemudian saudara bisa catat firmannya apa dan artinya apa, supaya saudara bisa bertumbuh. Dan demikian juga saya minta saudara punya Bible, karena pelajaran ini biasanya saudara diberikan dengan buku pelajarannya, dan saudara mengisi di buku pelajaran itu. Tapi karena kita jauh, saudara nggak punya bukunya, sebab itu saya harap saudara catat apa yang kita pelajari. Hal-hal yang penting itu saudara catat, supaya saudara bisa kunyah lagi, dan pelajaran ini ada gunanya. Tetapi kalau saudara nggak catat, minggu depan saya teruskan, saudara sudah lupa apa yang kita pelajari minggu sebelumnya. Jadi pelajaran ini akan sia-sia. Itulah sebabnya saya minta saudara-saudara untuk punya buku catatan. Saya harap saudara punya buku, jangan cuma satu lembar kertas, nanti hilang semuanya. Nah, kita akan baca bersama-sama dari Matius pasal 4 ayat 23. Ini panjang bacaannya, saudara, tapi kita akan lihat sebagian demi sebagian. Matius pasal 4 dari mulai ayat 23 sampai Matius 5 ayat 48. Jadi panjang, saudara. Tapi don't worry, kita akan lihat sebagian-sebagian supaya saudara mengerti. Ini ada sambungan semuanya itu, dan saudara bisa mengerti ayat-ayat ini. Jadi kalau kita baca dari Matius 4 dari mulai ayat 23, saya harap saudara punya Bible, saudara. Kalau saudara nggak punya Bible, saudara nggak bisa melihat kata-kata yang penting untuk digarisbawahi. Tapi kalau saudara punya Bible, hal yang penting saudara bisa just garis bawahi, dan itu adalah poin yang penting untuk saudara bisa renungkan. Di dalam Matius pasal 4 dari mulai ayat 23 bunyinya demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka berita tentang dia di seluruh Syria, dan maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, sampai di sini dulu, sudah lihat di sini. Kalau kita melihat dari sini dikatakan, saudara bisa garis bawahi ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Itu bisa digaris bawahi. Karena kalau kita melihat dari ayat ini, ayat 23 sampai dengan ayat 25 ini, kita melihat yang membuat Yesus itu terkenal, saudara, kan perbuatannya, ya.
Yang membuat Yesus terkenal itu adalah karena perbuatannya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan miracle, yang menjadikan air menjadi anggur dan sebagainya. Inilah yang membuat orang-orang tertarik kepada dia, miracle-miracle ini. Tetapi mari kita lihat pada saat dia bersama dengan muridnya, kita akan lihat dari ayat yang kelima. Di dalam dari mulai ayat yang kelima kita melihat, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, saudara di sini lihat, setelah dia jauh daripada orang-orang, dia hanya dengan murid-muridnya, maka kita lihat apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bukankah tadi saudara melihat bahwa yang menarik orang-orang pada Yesus itu adalah miracle-miracle, perbuatan Yesus, kesembuhan dan sebagainya. Tetapi pada waktu dia berada dengan murid-muridnya, mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ayat yang ketiga, dia berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah kamu karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, mari kita lihat. Sekarang setelah Yesus dengan murid-muridnya saja, mulailah Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, saudara, pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus tidak mengajarkan muridnya berkata begini, beginilah caranya kamu melakukan miracle, beginilah caranya kamu menyembuhkan orang sakit. Tuhan enggak mengajarkan mereka itu untuk menyembuhkan orang sakit, untuk do miracle, tidak. Tetapi yang Tuhan ajarkan bukan perbuatan, tetapi Tuhan ajarkan sikap hati, saudara. Ada sikap hati yang Tuhan ajarkan. Jadi dengan kata nanti kita melihat terus, Tuhan mengajar hati kita, sikap hati kita, karakter kita ada di dalam hati kita. Nah, nanti kita lihat bagaimana Tuhan mengajar di dalam kita dahulu. Nah, dari sini saudara-saudara, dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, kita melihat inilah pelajaran yang nanti akan kita pelajari terus sampai habis, ya. Jadi saudara perhatikan, makanya saya minta saudara catat ini. Kalau saudara lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 11, di situ Tuhan Yesus mengajarkan 5 sikap hati yang disebut beatitude. Sikap, ya, beatitude. Ada 5 sikap dan nanti ada 3 do action, perbuatan. Dari tadi ayat 3 sampai dengan ayat 11 tadi. Nah, mari kita lihat intinya dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-15. Makanya saya ingat saudara punya catatan. Yang pertama, yang Tuhan Yesus katakan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya. Nah, kita lihat ada 5 attitude. Miskin di hadapan Allah atau poor in spirit. Poor in spirit itu artinya apa? Poor in spirit itu artinya humble, rendah hati, saudara. Rendah hati. Itu sikap yang pertama yang Tuhan katakan. Nah, nanti kita lihat ada ayat-ayatnya nggak selalu berurutan, jadi saudara catat saja. Yang pertama adalah sikap yang pertama yang Tuhan mau adalah poor in spirit. Orang yang miskin di hadapan Allah. Arti miskin di hadapan Allah adalah humble atau rendah hati. Yang kedua, sikap yang Tuhan mau adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bahasa Inggrisnya meek. Orang yang meek.
Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang trusting. Jadi trust kepada Tuhan. Jadi dia memberikan seluruh trustnya kepada Tuhan. Nanti kita akan uraikan lebih jelas lagi. Satu pelajaran sendiri. Lemah lembut atau meek itu artinya trusting. Yang ketiga, katanya berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu adalah menunjukkan kemurnian, murni di dalam hatinya itu. Dan Tuhan menginginkan kita mempunyai hati yang murni. Kemudian yang kelima adalah berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain. Jadi pendamai. Pendamai itu Tuhan suka. Yang kelima adalah pendamai. Attitude of conscience. Nah, itu adalah pendamai itu, orang yang pendamai itu adalah orang yang mempunyai clear conscience. Clear conscience. Jadi conscience-nya bersih, ya. Apa conscience itu? Hati nuraninya bersih. Itu adalah pendamai. Jadi sekali lagi saya ulangi. Dalam ayat 3 ini sampai ayat 11 itu ada 5 sikap hati yang kita pelajari. Pertama adalah poor in spirit atau miskin di hadapan Allah, artinya humble atau rendah hati. Yang kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu meekness. Itu artinya trusting attitude. Trusting attitude. Tadi yang pertama humble attitude. Yang ini trusting attitude. Yang ketiga, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu orang yang mudah mengampuni. Jadi orang yang murah hati adalah orang yang mudah mengampuni. Itu punya hati yang mudah mengampuni. Yang ketiga. Yang keempat, berbahagialah orang suci hatinya. Orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu orang yang mempunyai clear conscience. Jadi kemurnian di dalam hatinya. Murni hatinya. Yang kelima adalah berbahagialah orang yang mendamaikan orang. Pendamai. Seorang pendamai itu orang yang mempunyai clear conscience. Jadi hatinya itu murni. Clear conscience. Jadi hati nuraninya bersih. Itu maksudnya. Nah, kemudian ada 3 do action atau 3 perbuatan, ya, yang disuruh oleh Tuhan di sini di dalam ayat 3 sampai ayat 11 itu. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita. Nanti kita terangkan lebih jelas satu section sendiri, saudara. Berduka cita itu bukan sedang berkata mengenai berduka cita karena ditinggal mati, ditinggal kekasih, bukan, saudara. Broken heart, bukan. Berduka cita itu adalah orang yang menangisi dosa-dosanya. Ya, itu berduka cita di dalam arti kata itu. Nah, itu do action yang pertama. Orang yang berduka cita karena dosa-dosanya, dia akan actionnya akan berdoa. Dia akan mendekati Tuhan, akan berdoa. Ya, akan berkata, Tuhan, seperti orang-orang pemungut cukai yang berdoa dan di sebelahnya adalah orang Farisi. Orang Farisi berkata, lihat Tuhan, saya tidak seperti dia, gitu kan. Saya orang yang baik, orang yang menderma, orang yang ini itu orang Farisi. Tetapi orang yang pemungut cukai itu bilang, Tuhan, saya dia orang berdosa, gitu. Jadi dia menyesali dosa-dosanya. Nah, orang yang seperti itu akan berdoa, akan datang, actionnya itu akan berdoa. Nah, itu orang yang berduka cita, ya, do actionnya doa. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi orang yang lapar itu akan mencari firman. Do actionnya itu dia akan mencari firman karena dia lapar gitu. Dia akan mencari firman. Do actionnya mencari firman. Tadi do actionnya doa. Ini do actionnya mencari firman. Kepengen makan firman terus karena lapar. Nah, yang ketiga, do action yang ketiga adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan the reason dia dianiaya itu karena dia bersaksi. Actionnya yang dia lakukan karena dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan, maka dia jadi dianiaya itu. Do actionnya adalah bersaksi, sebab kebenaran itu. Jadi sekali lagi 3 do action. Yang satu, berbahagia orang yang berduka cita karena actionnya dia akan berdoa, banyak berdoa. Yang kedua, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Do actionnya akan cari firman, akan makan firman karena dia lapar. Yang ketiga, berbahagialah orang yang dianiaya. Nah,
Kenapa mereka dianiaya? Karena perbuatan dia adalah bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Bersaksi. Orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan dianiaya. Nah, mari kita lihat di sini. Jadi saudara, nanti kita akan belajar ini satu persatu, dan mungkin satu pelajaran aja nggak akan bisa satu session. Mungkin bisa harus 2 session. Sebab itu saya katakan bahwa pelajaran ini panjang. Tapi kalau saudara memang mau belajar, supaya saudara juga bisa mengajari orang lain, bukan berarti saudara masih kurang di dalam hal ini. Banyak kita masih kurang, memang perlu belajar, tapi juga saudara bisa menolong orang lain. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat kenapa Tuhan emphasize ini. Ya, Tuhan menekankan mengenai kondisi hati kita, sikap hati kita harus diperbaiki. Karena banyak orang tidak memperhatikan isi hatinya, tidak memperbaikan what is going on di dalam dia. Dia seringkali sesudah berbuat salah, baru dia nyesel. Setelah berbuat salah, baru nyesel. Nah, kemudian dia mau perbaiki, tetapi dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Nah, sebab itu kita harus tahu bahwa buat Tuhan concern sekali mengenai sikap hati kita. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Mengapa saudara ini penting buat kita? Karena Tuhan berkata, mari kita lihat nextnya di ayat yang ke-13. Ya, ayat 13 masih tadi Matius pasal 5 kan? Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dikata, kamu adalah garam dunia, kata Tuhan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi the reason kenapa kita mesti benar-benar belajar ini, karena kita ini semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita ini adalah garam dunia, saudara. Kita ini garam dunia. Nah, jadi kita ini garam dunia, jadi kita ini seharusnya mempengaruhi orang lain. Tetapi kalau kita ini menjadi tawar, ya, bagaimana kita bisa menjadi tawar? Kalau kita ini, ya misalnya saudara try your best untuk lakukan apa yang diajarkan, tapi gagal lagi. Nah, kenapa gagal? Karena kita tidak membereskan di dalam hati kita, nih sikap hati kita nggak dibereskan. Sebab itu kita bisa mau melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang diajarkan, kita mau melakukan, tapi gagal lagi. Nah, akhirnya kita tawar hati. Nah, kalau kita sudah tawar, bagaimana bisa diasinkan kembali? Kita ini garam, saudara. Sebab itu mari kita pelajari dulu, ya, apa sih fungsinya garam gitu. Nah, supaya kita ini punya semangat untuk belajar. Apa sih fungsinya garam, saudara? Mari kita lihat. Garam itu pertama-tama, ya kita harus tahu. Ini the reason kita harus belajar ini to the detail adalah supaya kita mengerti betapa pentingnya kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini penting sekali. Tuhan berkata kita ini seperti garam. Saudara tahu, pada zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus hidup, garam itu berharga sekali. Garam itu mahal, saudara. Garam itu mahal, boleh dibilang almost karena barang yang cukup langka, ya. Nggak banyak mungkin, karena itu pada zaman dulu itu mahal. Sebab itu Tuhan memberikan perumpamaan kita sebagai garam, karena garam itu pada zaman itu mahal. Sekarang sih murah garam, tapi dulu itu mahal, saudara. Jadi kita harus mengerti. Jadi salt itu berharga, nomor 1, oke? Nah, sekarang yang nomor 2, kita harus tahu mengapa kita diumpamakan sebagai garam. Garam itu mempunyai sifat to preserve, pengawet, ya, untuk mengawetkan sebagai preservatif. Kita tahu kan, kalau kita punya ikan kebanyakan, dikasih garam, diasinkan sehingga itu bisa last long gitu kan. Yang misalnya ikan asin itu yang sudah diasin itu bisa last sampai berbulan-bulan gitu kan. Tapi kalau nggak diasin, besok pagi bisa busuk gitu. Nah, jadi garam itu adalah untuk mengawetkan. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini untuk mengawetkan dunia ini? Saudara tahu mengapa dunia ini sampai sekarang belum dihancurkan oleh Tuhan, saudara? Karena orang-orang benar. Ada kita ini orang benar. Orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah dibenarkan, masih ada di dunia ini. Karena itu kitalah yang mengawetkan dunia ini. Contohnya saya kasih lihat.
Ingat saudara-saudara, pada saat Tuhan datang kepada Abram, nah, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya kan? Nah, Abram berkata, jangan Tuhan, jangan. Siapa tahu ada 50 orang yang benar di situ, gitu kan? Siapa tahu ada 50 orang benar di situ. Apakah Tuhan Allah yang adil, Raja yang adil, Engkau akan menghancurkan 50 orang bersama-sama dengan seluruh kota itu? Bagaimana dengan 50 orang itu? Tuhan berkata begini, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini. Jadi dengan kata lain, 50 orang ini saudara, orang benar ini bisa preserve seluruh kota. Nah sekarang Abraham bilang, oh ternyata nggak ada 50 orang. Dia kan menawar Tuhan ya. Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau... Sampai 10. Abraham berkata, Tuhan satu kali lagi. Bagaimana kalau ada 10 orang benar? Apakah Tuhan masih mau menghancurkan kota itu? Tuhan berkata apa? Kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Jadi berarti saudara, 10 orang benar itu bisa preserve the whole town. Jadi kita lihat, karena kita ada di dunia ini saudara, itulah sebabnya dunia ini juga Tuhan tidak hancurkan. Karena kita sebagai orang benar itu menjadi pengawet saudara. Kita harus mengerti ini. Jadi betapa pentingnya keberadaan kita. Jangan kita pikir kita ini tidak penting saudara. Jangan kita pikir kita ini hanya one of those people. No, kita ini pengawet saudara. Nomor 1, karena kita ini garam dunia. Kita itu yang mengawetkan. Mari kita lihat kedua, garam itu apa? Garam itu punya fungsi memberi flavor, memberi rasa. Ya kan? Gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melihat manusia di dunia ini, kita tahu kan kalau garam itu beri flavor. Kalau saudara makan makanan nggak ada garamnya, itu tawar, nggak ada rasanya, tawar. Dan kita malas makan makanan yang nggak dikasih garam. Jadi kalau makanan itu nggak ada rasanya, tawar, aduh kita makan sedikit deh nggak mau lagi, gitu kan? Karena tidak ada flavornya. Tetapi kalau makan itu dikasih garam, ada flavornya, itu membuat kita semangat makan. Nah, saudara tahu, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini memberikan flavor. Saudara tahu gak? Kita ini beli flavor. Kalau saudara tahu, ada banyak orang-orang di sekeliling saudara yang hidupnya sudah tawar, yang merasa bahwa untuk apa sih ini hidup? Hidup saya tuh gak ada gunanya. Ya. Saya ini semua orang tidak suka sama saya juga tidak bisa beri apa-apa pada orang. Hidup saya ini gak ada gunanya. Nah, saudara, sampai hidupnya udah tawar. Nah, saya pernah memberikan kesaksian, contoh ya, dari satu di dalam khotbah saya mungkin 2 minggu yang lalu, bahwa ada seorang wanita, saya singkatkan saja, nggak usah sampai detail. Seorang wanita kaya, dia orang kaya saudara, tapi dia sudah boleh dibilang sudah cukup tua, suaminya udah meninggal, dia hanya seorang janda, punya uang banyak, dan terakhir-akhir dia sudah sakit dan dokter berkata bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa minggu lagi. Nah, dalam keadaan gitu, boleh dibilang dia hidupnya sudah tawar, sudah nggak ada gunanya, sudah nggak ada pengharapan, seperti itu kan. Tapi dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan tidak perlu hamba Tuhan, seorang anak Tuhan saja saudara. Nah ini, hamba Tuhan ini berbicara kepada dia, ngobrol-ngobrol. Dan hamba Tuhan itu berkata bahwa saya ini sebagai hamba Tuhan, saya salah satu yang saya kerjakan adalah saya pergi ke rumah sakit, bawa bunga, bawa suatu gendel bunga, dan kemudian saya berikan bunga itu satu-satu kepada orang yang sakit. Dan mereka itu senang sekali dikasih bunga, karena bunga itu merupakan terapi buat orang-orang ini. Nah, dia katakan seperti itu. Nah, orang ini, wanita ini, saudara-saudara, mulai mikir, apa benar bunga bisa memberikan sukacita pada orang? Maka orang ini, saudara, wanita ini coba membeli bunga. Dia orang kaya kan, banyak uang, dia beli bunga. Dia pergi ke hospital, dia beri bunga kepada orang-orang yang sakit.
dia melihat sendiri bagaimana kehidupan orang-orang itu. Mereka kelihatan berbahagia, mereka bersuka cita dikasih bunga itu. Dan saudara, inilah yang membuat bahwa kehidupan wanita ini yang sudah merasa tawar, yang sudah merasa enggak ada gunanya, di situ dia merasa, wow, saya beri kebahagiaan pada orang-orang itu. Dengan dia melihat orang-orang itu berbahagia, dia menjadi berbahagia. Jadi dia senang, bersuka cita. Karena sukacita yang dia alami itu, hidupnya tidak tawar lagi. Hidupnya mempunyai pengharapan. Nah, dari situlah saudara, akhirnya dia bukannya mati di dalam beberapa minggu, malah dia masih hidup bertahun-tahun, saudara. Karena itu. Nah, seorang anak Tuhan ya memberikan flavor kepada kehidupan orang yang sudah tawar, yang sudah merasa gak ada gunanya. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan itu mengalir di dalam hidup saudara. Tuhan bisa menjadikan saudara untuk memberikan flavor kepada kehidupan orang yang sudah tawar. Jadi saudara, kita lihat di sini, mengapa Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, mari kita lihat lagi satu lagi. Sifat garam itu satunya adalah garam itu memberi influence, memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekelilingnya. Memberikan pengaruh, saudara. Kita harus mengerti ini. Jadi, kalau kita melihat ya, misalnya saudara mempunyai tetangga yang sudah dissolution, sudah kesel hidupnya, merasa bahwa aduh anak-anak saya kurang ajar sekarang setelah mereka jadi teenager, sekarang gak mau dengar lagi. Waduh, hidup khawatir, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran bagaimana masa depan anak saya dan sebagainya. Dan saudara, sebagai anak Tuhan yang sudah belajar banyak firman, saudara bisa menghibur dia. Saudara bisa berkata, ya memang anak teenager itu udah gak bisa mendengarkan, kebanyakan mereka tidak mau mendengarkan orang tuanya. Mereka merasa dirinya lebih pintar dan sebagainya. Tapi you know what? Ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu bawa anak kita kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya ini coba melakukan apa yang terbaik, saya gak bisa. Tapi saya tahu di dalam Engkau ada pengharapan. Saya mau bawa anak-anak saya kepadamu. Saya mau bawa anak-anak saya kepadamu. Dan saya percaya bahwa Engkau bisa take care anak saya. Karena Engkau mengasihi anak-anak saya lebih daripada saya mengasihi anak saya. Dan saudara berkata, Tuhan kirimkan teman-teman yang seperti malaikat-malaikat menolong dia. Supaya dia jalan di jalan yang benar. Saya taruh anak-anak saya di bawah naunganmu, di bawah pimpinanmu. Saudara, bawakan itu kepada Tuhan. Nah, kalau saudara beritahukan kepada teman saudara, berikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan itu care. Nah, saudara, dengan saudara melakukan itu, mungkin tetangga itu mulai melakukan apa yang saudara katakan. Mulai berdoa, bawakan anak mereka di bawah perlindungan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Dan setelah itu dia melihat perubahan di dalam kehidupan anaknya. Saudara sudah memberikan pengaruh kepada mereka. Dan saudara punya modal banyak. Firman Tuhan itu adalah modal saudara. Disitulah ada jalan keluar di dalam segala persoalan hidup. Nah, kalau saudara lakukan itu kepada teman saudara, saudara memberikan pengaruh kepada mereka. Ada influence dari saudara kepada mereka. Jadi saudara lihat di sini, mengapa kita penting belajar firman Tuhan, penting untuk memperbaharui hati kita, hati nurani kita. Sikap hati kita perlu diperbaiki. Karena Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Dan kita lihat garam dunia itu expensive. Garam dunia itu dibutuhkan. Kedua, garam itu menjadi pengawet. Ketiga, garam itu memberi rasa, flavor kepada kehidupan orang yang sudah tawar. Keempat, garam itu memberikan pengaruh, memberikan influence. Sebab itu Tuhan berkata, jangan sampai garam itu menjadi tawar. Kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya selain diinjak-injak orang? Dia berkata begitu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Ini pelajaran ini sudah satu khotbah sendiri sebetulnya. Kalau sudah lihat di sini. Jadi, kenapa garam itu tidak boleh tawar? Kalau garam menjadi tawar, nggak ada gunanya sama sekali. Garam itu sama seperti pasir. Tinggal diinjak-injak orang aja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana garam bisa menjadi tawar? Mari kita lihat
the real garam dulu. Kita akan melihat diri kita, ya saudara. Bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Nah, ini ada cerita zaman dulu, saudara, zaman dulu, belum semodern sekarang. Jadi orang masih membuat garam secara mungkin primitif, ya, cara yang masih zaman dulu, oke. Nah, ada orang yang berusaha untuk membuat, maunya perusahaan garam gitu kan. Dan dia cari tahu bagaimana caranya untuk membuat garam. Maka saudara tahu garam itu dari air laut, ini secara natural, ya. Apa namanya? Sea salt. Nah, sebab itu mereka nggak tahu, dengan segala macam cara, akhirnya ini orang-orang ini bisa mengumpulkan garam dari laut itu, I don't know how, sampai berupa gunung-gunung itu di tepi pantai itu, sampai bisa berupa seperti gunung-gunung garam, saudara. Nah, garam-garam itu masih raw, baru dapat dari laut dan mesti diproses. Ini zaman dulu, saudara, masih mesti diproses. Tetapi untuk diproses itu memerlukan banyak tenaga kerja, dan juga mereka perlu pabrik untuk memprosesnya dengan segala alat-alat kan. Sebab itu mereka bilang, wow, ini kita sudah punya garamnya itu seperti bergunung-gunung, saudara. Tapi masih perlu diproses. Sebab itu mereka bilang kita mesti bikin dulu alat buat memprosesnya. So itu mereka mesti bikin alat memprosesnya, mereka juga mesti cari orang dan sebagainya. Itu makan waktu berbulan-bulan. Nah, sementara ini apa yang mereka harus lakukan dengan garam yang ada di situ? Maka apa yang mereka lakukan? Mereka taruh seperti cubicle ya, yang just menutupi dari pinggirannya itu, supaya kalau kena angin jangan sampai kabur semua. Ya, itu garam-garam itu ada di atas pasir, di atas tanah, saudara, hanya mengundung-undung di bawah tanah gitu, di atas tanah. Dan mereka taruh itu perlindungan supaya jangan dikaburkan oleh angin. Di situ karena ada di tepi pantai, mereka buat itu semua cubicle seperti itu. Nah, sampai beberapa bulan kemudian ceritanya whatever yang mereka kerjakan itu baru bisa ready. Maka mereka panggil orang yang memang mau invest ke situ, dan dia datang ke situ, ke tempat garam-garam itu, dan kemudian orang ini mengambil itu garam yang masih raw, yang masih kotor, semua itu diambil, dan dia mau cicipin. Pada waktu dicicipin, garam itu nggak asin, saudara. Garamnya tidak asin, tawar. Loh, mereka bingung, dicoba semuanya tawar. Loh, kalau mereka tahu pada waktu mereka baru dapatkan itu semua asin, tapi itu sekarang jadi tawar. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka selidiki, ternyata karena gundukan garam itu ditaruh hubungan langsung dengan tanah, maka tanah itu mengisap asinnya garam itu, sehingga garam itu menjadi tawar. Nah, saudara-saudara, kita lihat dari sini. Bagaimana kita manusia, anak-anak Tuhan, yang Tuhan katakan kita ini garam dunia. Bagaimana anak Tuhan bisa menjadi tawar, saudara? Saudara tahu bagaimana caranya? Kalau kita hidup bergantung kepada dunia, earthly. Kalau kita hidup secara earthly, ya, secara duniawi, maka duniawi ini akan menyedot segala influence surga yang ada pada diri kita. Semua yang ada pada diri kita yang godly itu akan tersedot oleh dunia ini. Sebab itu kita harus menjaga diri kita. Jangan hidup nempel dengan earth. Earth itu menunjukkan dunia, keduniawian. Sama seperti garam itu yang asin, karena menempel langsung dengan earth. Earth itu menarik asin, influence daripada garam itu habis. Nah, apa yang dilakukan akhirnya dengan gundukan-gundukan garam yang tadinya garam itu yang sekarang sudah jadi tawar? Mereka tidak bisa lakukan apa-apa selain mereka bubarkan situ menjadi pasir, diinjak-injak orang, karena sudah tidak ada flavor di dalam garam itu. Demikian juga saudara tahu ada banyak orang Kristen yang hidup bergaul dengan dunia ini terus-menerus, mendapat influence daripada dunia, sehingga influence surgawi yang Tuhan taruh di dalam dia hilang. Dan orang-orang Kristen yang seperti itu tidak punya pengaruh kepada dunia ini.
malah mereka dipengaruhi oleh dunia. Dan mereka menjadi one of those people yang hidup berdasarkan dunia. Jadi saudara lihat di sini. Tuhan berkata, semua ini Tuhan katakan, ya, kata Tuhan bahwa kamu ini harus berubah. Sikap hati kamu harus berubah. Karena apa? Karena kamu adalah garam dunia. Karena kamu ini garam. Nah, untuk supaya kamu bisa memberikan influence kepada di sekeliling kita, kita harus jaga hati kita benar-benar. Kita harus cultivate hati kita. Makin hari makin benar di hadapan Tuhan, makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin mendapat influence daripada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pengawet buat dunia ini. Kita bisa memberikan flavor kepada dunia ini. Kita bisa mempengaruhi, bring influence kepada dunia ini. Nah sekarang, selain Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia, Tuhan juga berkata di next ayatnya, ayat 14, kamu adalah terang dunia. Katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini selain garam dunia, kita ini terang dunia. Nah sekali lagi saudara, untuk kita bisa mengerti, kalau Tuhan berkata terang dunia, itu sedang berbicara terang pada zaman dulu itu. Kalau di rumah-rumah semua orang, ya, kalau ada terang, itu lampunya dari apa, saudara? Lampunya itu dari sumbu yang diberi api, ya, sumbu yang menempel kepada yang di bawahnya ada minyak. Minyak itu masuk ke dalam sumbu itu, merembas ke dalam sumbu itu, sehingga sumbu itu berminyak, dan kemudian dinyalakan api, maka sumbu itu akan memberi terang, akan nyala dan memberi terang. Begitulah cara terang di dalam rumah-rumah, saudara. Nah itu, jadi saudara, kalau kita melihat, kalau Tuhan berkata kamu adalah terang, kamu adalah terang, itu gambarannya adalah terang yang ada di rumah-rumah pada zaman itu, yaitu sumbu yang berapi. Nah, mari kita lihat, sumbu itu bisa berapi karena apa? Karena sumbu itu menempel kepada minyak, ya. Minyak itu merembes ke dalam sumbu itu, sehingga sumbu itu bisa menyalakan api. Nah, saudara tahu, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi saudara mesti mengerti, simbol daripada Roh Kudus adalah oil, minyak. Nah, sebab itu kalau kita melihat bahwa kita akan menyala terus kalau kita take care atau kita benar-benar menghargai the presence of the Holy Spirit di dalam diri kita. Jangan abaikan Roh Kudus, tetapi kita harus hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau selama kita hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan menyalakan terang dan memberikan terang kepada orang di sekeliling kita. Nah, itulah sebabnya saudara, Tuhan ingin agar supaya kita mengerti, kamu adalah garam dunia. Kamu mempunyai potensi untuk mengawetkan dunia ini. Kamu mempunyai potensi untuk memberikan flavor kepada dunia ini. Kamu mempunyai potensi to bring influence kepada dunia ini. Jangan anggap enteng dirimu sendiri. Kemudian kedua, kamu adalah terang dunia. Terang karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia adalah the oil yang selalu memberikan kepada kita untuk bisa menyalakan terang kepada dunia sekeliling kita. Kalau hidup kita bersandar kepada Roh Kudus, maka hidup kita akan penuh dengan terang. Nah, saudara, saya ingin teruskan mungkin sedikit lagi, tetapi saudara, saya harap saudara tahu bahwa pelajaran ini panjang, tapi kalau kita melihat dari ayat ke ayat, saudara, ini pelajarannya bagus sekali. Kalau saudara mau teruskan sedikit lagi dari ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 terusannya, ya, yang tadi kita sudah sampai ayat 16, ayat yang ke-17 mengatakan begini. Saya tidak akan bacakan every ayat, tapi saya mau bacakan yang penting-pentingnya supaya saudara dapat pelajaran. Dikatakan Tuhan Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, jadi
Saudara, kita mengerti bahwa kita sekarang tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi. Tetapi mari kalau kita pelajari ini, Tuhan sebetulnya mengajarkan kita untuk bagaimana memenuhi hukum Taurat. Mari kita dikatakan. Jadi, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Mari kita loncat ke ayat yang ke-20, dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara sekarang bisa bayangin. Jadi, kalau hidup keagamaan kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat, katanya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat keagamaan, hidup keagamaan daripada orang Farisi dan ahli Taurat itu bagaimana, saudara? Wow, mereka berpuasa 2 kali seminggu, mereka berdoa di pinggir di tikungan-tikungan jalan sehingga semua orang bisa melihat betapa pious mereka berdoa. Mereka harus mengikuti segala macam hari Sabat apa mesti dilakukan. Itulah perbuatan orang Yahudi, itulah hidup keagamaan ahli Taurat. Dan Tuhan berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi mereka, maka wow. Nah, di sini mari kita lihat apa maksud Tuhan Yesus. Saudara, nanti kita baca di sini. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa inilah hukum Taurat mengatakan begini dan aku berkata begini. Hukum Taurat mengatakan begini, aku berkata begini. Nah, saudara perhatikan ayat 21. Dikatakan di sini, Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya hidup keagamaan kita melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Buat kita pikir susah sekali, tapi mari kita lihat Tuhan yang memberitahukan pada kita. Untuk kita hidup keagamaan kita lebih daripada orang Farisi, lebih daripada orang ahli Taurat, dia katakan di dalam ayat 21, katakan ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Maksudnya ini hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Itu kan, benar kan dari hukum Taurat, jangan membunuh, betul. Siapa yang membunuh harus dihukum, itu kan kata hukum Taurat. Tetapi aku, ayat 25, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, saudara lihat di sini, oke? Tuhan Yesus sedang berbicara begini, bagaimana untuk menjadi lebih terang atau how to exit the perbuatan daripada kehidupan keagamaan daripada orang Farisi. Dia lagi berkata begini. Oke, hukum berkata begini. Hukum itu emphasize, menekankan perbuatan. Jangan membunuh. Membunuh itu perbuatan. Bunuh itu. Itu yang hukum Taurat kata. Tetapi aku berkata, jangan marah. Ini adalah fulfillment yang deal dengan inward attitude. Ya. Nah, saudara bayangin, kalau kita marah saja tidak, udah jelas kita tidak akan membunuh. Jadi saudara lihat, kalau orang Farisi itu jangan membunuh, ya. Kalau membunuh salah gitu. Tapi Tuhan berkata, no, jangan marah. Tuhan Yesus deal dengan inward attitude, sikap di dalam kita. Dengan kata lain, perbaiki isi hatimu dulu. Kalau hatimu benar, perbuatanmu pasti benar. Tetapi hukum Taurat itu hanya berkata jangan membunuh. Nah, jadi orangnya benci, orangnya marah, orang itu nggak apa-apa, asal jangan membunuh, gitu kan? Nah, di sini kita lihat ini kehidupan kita yang exit the righteousness daripada orang Farisi dan ahli Taurat adalah perhatikan inside kita. Jadi di situ hukum berkata jangan membunuh, dipenuhi oleh Tuhan Yesus, jangan marah, kata Tuhan begitu. Kemudian mari kita terus tanya ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, gitu kan? Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi Tuhan lagi berkata begini, hukum berkata, orang Farisi mempunyai hukum yang berkata jangan berzina. Tetapi aku berkatakan jangan nafsu, jangan bernafsu melihat wanita. Itu kegenapan, fulfillment daripada hukum Taurat. Fulfillmentnya adalah jangan
bernafsu. Itu fulfillment-nya. Jadi kalau kita melihat tadi, saudara, di dalam ayat yang tadi, ayat 21, jangan membunuh. Tuhan berkata, jangan marah, itu kan. Nah ini kita sedang mau belajar, kalau dari yang kalau tadi saudara baca di dalam Matius pasal 5, khotbah Yesus di bukit, itu sedang deal dengan perkataan berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mempunyai trusting attitude kepada Tuhan. Dia tidak akan cepat marah, saudara. Dia tidak akan cepat marah. Itulah sebabnya Tuhan bilang jangan marah. Jangan marah itu adalah dengan belajar menjadi orang yang meek, menjadi orang yang lemah lembut. Nah, jadi ini ada hubungannya semuanya. Yang dari yang pertama, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini hubungannya dengan memenuhi tuntutan hukum Taurat yang mengatakan jangan membunuh. Tuhan berkata jangan marah. Kalau kamu nggak marah, kamu memenuhi firman yang mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah kemudian yang kedua, jangan berzina, gitu kan? Itu sedang di dalam khotbah Yesus di bukit yang sedang dipelajari. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci itu mempunyai moral yang bersih. Ya, itu yang membuat Tuhan Yesus berkata, jangan nafsu. Janganlah hidup dengan nafsu. Mari kita lihat ayat yang ke-33. Di dalam ayat yang ke-33. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau garis bawahi ayat-ayat itu, tadi dari ayat 17, saya kembali dari ayat 17. Dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tetapi untuk menggenapinya. Saudara garis bawahi, menggenapi. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Kemudian kalau saudara baca di ayat 20-nya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, itu di garis bawahi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah itu di garis bawahi, saudara. Itu perlu dipelajari. Berarti itu important untuk dipelajari. Ayat 21 berkata, kamu telah mendengar di firman pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jangan membunuh itu di garis bawahi, jangan membunuh. Nah kemudian saudara lihat garis terakhirnya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, itu di garis bawahi. Tuhan berkata jangan marah. Aku berkata setiap orang yang marah kepada saudaranya, garis bawahi itu. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, garis bawahi itu, jangan berzina. Nah kemudian, tetapi aku berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu di garis bawahi, serta menginginkannya sudah berzina. Itu. Nah kemudian kita masuk terusannya, ayat yang ke-33 dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Itu hukum Taurat begitu, jangan bersumpah palsu. Nah ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Tuhan berkata, kita ini gak boleh bersumpah, saudara-saudara. Nanti kalau kita lihat, bersumpah itu adalah sikap yang sombong. Itu adalah kesombongan. Itu adalah kenyataan bahwa kita ini sombong. Lihat, jangan bersumpah kata Tuhan. Jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara lihat di sini. Jadi, saudara, Tuhan sedang deal dengan ini. Orang Farisi hukum Taurat berkata jangan bersumpah palsu. Tuhan berkata jangan bersumpah sama sekali. Ya, karena ini adalah orang yang bersumpah adalah orang yang sombong. Coba kalau saudara lihat. Misalnya, ada seseorang berkata pada saudara, ini harganya, ini saya jual sama kamu segini karena harganya gini. Kamu bilang, benar? Iya, saya sumpah ini harganya begini. Nah, saudara, biasanya orang yang bersumpah itu menunjukkan kesombongannya. Jadi, saudara lihat di sini. Kalau kita mau belajar dari khotbah Yesus di bukit,
Yang sedang kita mau pelajari adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati, miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Itu yang sedang kita akan pelajari. Dari hukum ini, jangan bersumpah palsu. Tuhan berkata jangan bersumpah sama sekali. Nah, jadi kita tidak perlu impress orang, saudara. Sedikit lagi ya, saudara. Kita lihat sekarang. Ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum lagi. Hukum Taurat berkata begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu adalah fulfillment daripada hukum itu. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, garis bawahi itu, saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, garis bawahi. Kemudian, tetapi aku berkata kepadamu, nah ini garis bawahi, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, dikatakan, siapa yang, garis bawahi, menampar pipi kananmu, berikanlah kepadamu pipi kirimu. Garis bawahi, itu adalah fulfillment-nya. Nah sekarang, kalau kita mau melihat, ini, jadi hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi penggenapan daripada itu, supaya kita hidup exit daripada kebenaran orang Farisi itu, Tuhan berkata, jangan membalas sama sekali. Ampuni orang yang berbuat salah pada kita. Itu adalah kita mau fulfilling di dalam khotbah Yesus di bukit. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hatinya adalah forgiving. Itu nanti kita pelajari. Kemudian ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Hukum Taurat bilang gitu, saudara. Kasihilah orang yang mengasihi kamu, bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, lihat di sini. Jadi hukum Taurat berkata benci musuhmu. Tuhan berkata kasihi, berkati, berbuat baik dan berdoa buat musuh-musuhmu. Ini adalah fulfilling di dalam khotbah di bukit ini berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Nah itu saudara. Nah, jadi nanti kita ini barusan garis besar. Nanti kita akan pelajari. Nah, ayat 48-nya ini kita selesai sampai di ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, kalau kita bilang kita disuruh sempurna, bagaimana kita mungkin sempurna, ya kan? Tapi saudara, kalau saudara sudah dengar tadi dari semuanya itu, kita lihat bahwa Tuhan tidak menuntut kita sempurna di dalam perbuatan kita. Tetapi dia meminta sikap hati yang sempurna. Biar kita perbaiki sikap hati kita. Be ye perfect. Dia concern mengenai to be, bukan to do. Oke? Bukan to do, tetapi to be. Jadi kita harus benar di dalam hati kita. Nah itu yang Tuhan lagi concern. Jadi be ye perfect. Itu tidak sedang berkata perbuatan kita mesti perfect. Tetapi hati kita. Biar kita perbaiki hati kita setiap hari. Untuk makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Dengan hati kita benar, perbuatan kita dengan sendirinya akan menjadi benar. Nah kita harus perbaiki hati kita dengan belajar pembentukan karakter ini. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Dan kita akan teruskan minggu depan.